Saudara sekalian, dari pihak Allah, Yesus memang Maha tahu. Dia tahu semua yang akan terjadi, yang akan menimpa dirinya. Dia tahu bahwa Yudas akan berkhianat. Dia tahu bahwa Petrus akan menyangkal. Dia tahu bahwa murid-muridnya akan lari. Banyak orang dewasa ini mencoba berargumen bahwa jika Yesus tahu semua itu, kenapa dia tidak mencoba untuk mengubah atau menghentikan supaya semua itu tidak terjadi. Yesus menyatakan bahwa dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, dan selalu dikatakan bahwa biarlah semuanya itu terjadi supaya genaplah isi kitab suci. Maka memang dari semula Yesus ingin membuktikan dia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah untuk keselamatan manusia. Lalu orang juga mencoba berargumen yang kita sebut sebagai logika-logika setengah kebenaran, karena manusia ya mengandalkan apa yang menjadi kemampuan akal budinya, tetapi tidak melihat secara keseluruhan. Kalau nanti Yesus menjadi penebus karena pengkhianatan Yudas, seharusnya Yudas yang disebut berjasa, karena kalau tidak ada pengkhianatan Yudas, maka Yesus tidak menjadi penebus. Nah, kalau konteksnya melihat tadi dengan akal kita yang terbatas, memang bisa saja dikatakan demikian, justru Yudas yang berjasa. Tapi tadi titik tolaknya adalah bahwa pengetahuan Allah tidak sama dengan pengetahuan kita manusia. Nah, Yesus sudah memberitahu bahwa akan ada yang berkhianat. Nanti Yesus juga memberitahu bahwa Petrus akan menyangkal, dan itu sudah dikatakan kepada masing-masing. Tetapi karena manusia dengan pengetahuan yang terbatas tidak tahu apa yang akan terjadi, bahkan beberapa waktu kemudian, maka bisa disimpulkan bahwa apa yang terjadi semuanya sesuatu yang asli, sesuatu yang murni, ya, bukan rekayasa Allah, dan bukan katakanlah sesuatu yang apa istilahnya, mungkin orang katakan palsu atau sesuatu yang dibuat-buat. Dari pihak manusia sungguh semua menjadi asli, karena tadi walaupun dikasih tahu, Yudas tetap berkhianat dan Petrus tetap menyangkal. Lalu mengapa Yesus mengatakan bahwa Yudas menjadi celaka? Karena dia berkhianat. Nah, ketika Yudas juga tahu bahwa Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berbuat sesuatu yang jahat, Yesus tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang banyak, tetapi kemudian dia dicobai iblis untuk menyerahkan Yesus kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Nah, maka katakanlah menjadi hukuman yang setimpal ketika orang yang tahu persis tentang sesuatu yang baik, dia tidak memilihnya dan malah memilih untuk berbuat jahat. Tentu juga berlaku bagi kita semua. Ketika kita mengikuti kebenaran Kristus, kita tahu apa yang benar dari Kristus,
Lalu kita memilih untuk melawan, kita memilih untuk menyangkal, kita memilih untuk berkhianat dan tidak setia, maka memang hukuman akan datang kepada kita. Kita tidak bicara soal karma, tetapi juga bahwa itu sesuatu yang wajar, karena kita sudah tahu ada yang baik tetapi tidak kita pilih. Maka kalau yang kita dapatkan adalah sesuatu yang tidak baik, itu berarti adalah pilihan kita sendiri. Saudara sekalian, dari Pekan Suci sekali lagi menggambarkan bahwa Allah membuktikan Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang setia, Allah yang siap berkorban untuk kita semua. Tapi di pihak manusia kita diajak untuk belajar ikut Kristus itu dengan semakin setia dan taat pada apa yang sudah menjadi pilihan kita, yakni menjadi murid-murid Kristus sendiri. Apalagi kita yang dipilih untuk mempunyai panggilan khusus melanjutkan karya keselamatan Kristus di tengah dunia. Akan ada banyak semakin tantangan, tetapi itu justru membuktikan kita juga akan dituntut untuk semakin setia dalam melaksanakan tugas perutusan kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.